Halo teman bincang, kembali lagi di Bincang Akademi, persembahan DDTC Academy. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak? Baik lagi bersama saya, Rafif, Academy Brand Specialist dari DDTC Academy. Dan di bincang kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih cara kita bisa menghadapi pemeriksaan dari transfer pricing. Dan di episode kali ini, kita telah menghadirkan juga pembicara yang sangat luar biasa, berpengalaman dan juga bersertifikat, yaitu Kak Veronica Kusumawardani. Selamat sore Kak Vero, gimana kabarnya? Selamat sore Rafif, kabar saya baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat selalu ya Kak. Amin. Nah, sebagai informasi teman bincang, Kak Vero ini adalah profesional DDTC yang sangat berpengalaman dan juga bersertifikasi. Beliau adalah manajer dari Transfer Pricing Services di DDTC dan juga beliau telah memiliki lisensi sebagai kuasa hukum wajib pajak dan juga bersertifikasi konsultan pajak tingkat C. Nah, Kak Vero ini sebagai informasi juga telah memiliki sertifikasi ADIT atau Advanced Diploma in Taxation di paper 3 mengenai transfer pricing. Dan juga Kak Vero ini nggak pelit-pelit nih sama ilmunya. Beliau sering menulis di jurnal, di artikel-artikel DDTC News, dan juga baru-baru ini DDTC telah menerbitkan buku terbarunya, yaitu buku mengenai transfer pricing, di mana Kak Vero ini adalah salah satu kontributor penulis di dalamnya. Nah, kita udah selesai kenalan nih Kak. Saya mau langsung nanya nih Kak. Kan kita sekarang mau bahas tentang persiapan menghadapi pemeriksaan transfer pricing. Tapi kalau kita trace back ke belakang dulu nih Kak. Kan tahun 2015 itu OECD telah menerbitkan BEPS Action ke-13 mengenai transfer pricing. Dan itu tentunya berpengaruh juga terhadap pemeriksaan transfer pricing. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nggak Kak? Itu apa sih pengaruh dari BEPS aksi ke-13 ini dengan pemeriksaan transfer pricing? Paling tidak terdapat 5 tren yang dibawa oleh BEPS aksi ke-13 ini dengan kaitannya terhadap pemeriksaan transfer pricing. Yang pertama adalah penyelarasan antara alokasi laba dengan value creation sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam BEPS Action 8 sampai dengan 10. Yang kedua adalah fokus unilateral yang dilakukan oleh otoritas pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak biasanya akan fokus terhadap suatu case-case tertentu gitu ya Rafif ya. Entah mereka akan fokus ke transaksi khusus seperti transaksi jasa atau transaksi intangible, atau mereka ingin fokus kepada transaksi-transaksi yang biasa gitu ya, seperti transaksi penjualan atau pembelian seperti itu. Yang ketiga adalah transaksi keuangan intragroup. Jadi terkait dengan transaksi keuangan intragroup ini dari otoritas pajak ini akan melihat apakah ini kaitannya dengan deductible or non-deductible expense atau terkait dengan karakterisasi dari transaksi keuangan intragroup ini. Apakah ini memang mungkin bisa sekedar seperti pinjaman jangka panjang atau mungkin ini sebenarnya bisa juga merupakan modal saham seperti itu. Keempat, yaitu perusahaan yang mengalami kerugian secara berulang. Misalkan dalam 5 tahun pajak, kerugian berulang yang dialami oleh suatu perusahaan itu ada 3 tahun pajak. Jadi dalam hal ini, wajib pajak harus dapat menjelaskan secara komprehensif penyebab dari kerugian berulang yang dialami oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Dan yang terakhir atau yang kelima, adanya restrukturisasi bisnis di dalam suatu perusahaan atau suatu grup usaha. Seperti itu ya Rafif ya kira-kira. Oke, jadi kalau yang disebutkan sama Kak Vero tadi ada 5 tren totalnya gitu ya. Coba kita flashback lagi. Jadi pertama ada penyelarasan alokasi laba dengan value creation ya Kak. Terus yang kedua ada fokus unilateral atas pemeriksaan TP di berbagai yurisdiksi. Ketiga ada transaksi keuangan intragroup. Keempat kerugian berulang. Dan kelima restrukturisasi bisnis. Nah kalau kita tarik ke Indonesia nih Kak. Kalau kita fokus ke Indonesia, kan kita sudah punya produk hukum yang untuk memfasilitasi OECD BEPS Action ke-13 ini, yaitu PMK 213 tahun 2016. Nah, kalau sepengamatan dari Kak Vero nih, apakah hal yang menyebabkan adanya pemeriksaan pajak di Indonesia itu sama dengan yang dijelaskan oleh Kak Vero tadi sebelumnya? Pada dasarnya sama ya Rafifnya. Di sini saya ingin merangkum ada 7 resiko transfer pricing yang berpotensi untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama, ketika wajib pajak ini melakukan transaksi dengan pihak afiliasinya yang berada di yurisdiksi yang tarif pajaknya lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia.
Yang kedua, terdapat indikasi terjadinya transaksi dengan pihak yang lawan transaksinya ini tidak memiliki substansi usaha. Jadi kayak cash box company seperti itu ya. Yang ketiga yaitu wajib pajak memiliki nilai transaksi afiliasi itu yang signifikan nilainya. Misalkan 90% dari total penjualannya dia atau transaksi penjualannya wajib pajak tersebut itu dilakukan kepada pihak afiliasi. Seperti itu. Yang keempat, terdapat transaksi jasa intragroup. Nah, transaksi jasa intragroup ini ada macam-macam ya Rafif ya. Ada terkait dengan pembayaran jasa, ada terkait dengan pinjaman, atau terkait juga dengan pembayaran royalti, terkait dengan pemanfaatan intangible seperti itu. Yang kelima, terdapat transaksi restrukturisasi bisnis di dalam suatu grup usaha yang nantinya mungkin akan mengakibatkan perbedaan fungsi, aset, dan resiko yang memang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Yang keenam yaitu performa keuangan wajib pajak itu berada atau berbeda dengan benchmarking atau perusahaan pembanding yang sejenis gitu ya, atau yang berada di industri yang sama seperti itu. Dan yang ketujuh, seperti yang tadi saya sebutkan juga di awal, itu ketika ada perusahaan yang mengalami kerugian itu secara berulang. Kalau tadi saya contohkan dalam 5 tahun, itu ada 3 tahun nih perusahaan tersebut menderita kerugian. Nah, jadi 7 poin itu yang memang menjadi highlight ya istilahnya ya, highlight untuk bisa jadi acuan atau menjadi pemicu untuk dilakukannya koreksi atau pemeriksaan transfer pricing di Indonesia seperti itu. Ya, patut dipahami ya Rafif ya bahwa risiko-risiko ini penting untuk dipahami oleh wajib pajak sehingga wajib pajak nantinya bisa mengantisipasi ketika memang ada pemeriksaan transfer pricing yang akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti itu ya Rafif ya. Oke. Berarti tadi Kak Vero sudah menyebutkan 7 poin ya. 7 poin mengenai potensi yang bisa dilakukan pemeriksaan transfer pricing. Ini Bapak Ibu, teman bincang harus perhatian nih kalau dirasa perusahaan teman bincang itu sudah memenuhi potensi-potensi tersebut, 7 tadi yang disebutkan oleh Kak Vero, itu istilahnya bisa kita sebut udah masuk red zone gitu ya. Betul Ada sekali. potensi tinggi untuk dilakukan pemeriksaan transfer pricing oleh otoritas gitu ya. Jadi harus lebih hati-hati, harus lebih mengetahui bagaimana know-how-nya dalam pemeriksaan transfer pricing ini biar nanti bisa lancar gitu ya. Betul. Nah, saya mau nanya nih Kak, kalau di Indonesia ini, kan kita tadi ngomongin tentang pemeriksaan transfer pricing ya. Nah, apakah pemeriksaan transfer pricing itu tahapannya itu serupa dengan pemeriksaan pajak secara umumnya? Oke, sebenarnya sama ya Rafif ya, pemeriksaan antara pemeriksaan biasa atau kita bisa menyebutnya all taxes gitu ya, dengan pemeriksaan transfer pricing. Karena sebenarnya ya pemeriksaan transfer pricing itu ada di dalam si pemeriksaan all taxes tersebut. Jadi kalau runutannya gitu ya, saya coba jabarkan secara singkat. Jadi yang pertama biasanya dalam hal ini pemeriksa akan menerbitkan atau mengeluarkan gitu yang namanya surat perintah pemeriksaan atau SP2. Nah, di dalam SP2 ini biasanya ada juga permintaan dokumen keterangan ataupun catatan di mana di dalamnya berisi list dokumen-dokumen atau data-data yang dibutuhkan oleh pemeriksa untuk menganalisis transaksi yang terjadi seperti itu. Nah, biasanya ketika pemeriksa mengetahui di dalam SPT-nya, biasanya di lampiran khusus 3A ataupun 3B itu biasanya terdapat detail atau daftar transaksi afiliasi yang dilakukan oleh wajib pajak selama tahun pajak tertentu. Jadi dari situ pemeriksa kemudian akan mengetahui transaksi afiliasi apa saja nih yang ada atau yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Misalkan ada transaksi intragroup, ada transaksi penjualan, ada transaksi pinjaman seperti itu. Nah, biasanya permintaan buku, catatan maupun dokumen tersebut itu akan disesuaikan dengan transaksi yang memang sudah dilaporkan atau sudah dikemukakan di dalam lampiran khusus SPT PPh badan tersebut. Nah, setelah itu kita sebagai wajib pajak itu mendapatkan waktu untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Untuk menghindari hal-hal yang mungkin supaya lancar gitu ya sebisa mungkin kita sampaikan dokumen-dokumen yang diminta tersebut sesuai dengan batas waktu yang memang sudah diatur di dalam peraturan seperti itu. Nah, setelah SP2, setelah kita mengirimkan dokumen itu biasanya akan ada jeda.
Lalu biasanya dari sisi pemeriksa itu akan memanggil kita gitu, kayak ada pembahasan dulu nih, di pembahasan di awal nih. Kalau ini mungkin saya akan mengacu langsung ke TP-nya gitu ya, Rafif ya. Jadi akan ada pembahasan dengan wajib pajak. Ya, dalam hal ini biasanya pemeriksa akan bertanya untuk dapat mengetahui informasi terkait dengan transaksi afiliasi yang terjadi, misalkan seperti itu. Untuk mengetahui nature dari transaksi tersebut, atau mungkin untuk mengetahui juga metode atau analisis yang digunakan dalam transaksi tersebut. Jadi di dalam pembahasan dengan pihak pemeriksa ini, itu ya kalau memang ada dokumen yang memang bisa kita berikan saat penjelasan, ya itu bisa saja kita sampaikan. Nah, setelah ada pembahasan, biasanya dalam jangka waktu tertentu gitu ya, nah itu pemeriksa akan setelah melakukan penelitian ya dari dokumen-dokumen ataupun melakukan penelitian dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan, itu biasanya nanti akan diterbitkan yang namanya SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi SPHP ini adalah sebuah surat gitu ya yang berisi mengenai alasan-alasan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pos-pos seperti misalkan entah peredaran usaha atau pos biaya atau pos penyesuaian fiskal seperti itu. Nah, di situ kemudian setelah diterbitkannya SPHP tersebut, kita sebagai wajib pajak itu wajib untuk yang namanya memberikan tanggapan atas SPHP yang disampaikan. Jadi di dalam tanggapan SPHP itu kita harus memberikan argumentasi kita ketika kita tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa sebagaimana yang tertuang di dalam SPHP tersebut. Jadi jadi di dalam tanggapan SPHP ini nih kuncinya nih Rafif nih, gimana caranya kita bisa memberikan argumentasi yang komprehensif yang mungkin sebagai tambahan atas penjelasan-penjelasan yang sudah kita sampaikan di tahapan-tahapan sebelumnya ya Rafif ya. Dan kalau memang ada dokumen lagi yang mau disampaikan terkait dengan argumentasi kita, yaitu kita berhak istilahnya untuk menyampaikan argumentasi, menyampaikan data-data atau tambahan argumentasi tersebut. Jadi setelah tanggapan SPHP itu kita submit, biasanya ada jangka waktunya ya Rafif ya untuk kapan sih kita harus kasih tanggapan SPHP. Nah itu biasanya 7 hari kerja sejak dikirim dokumen SPHP kepada kita. Cuman kita juga bisa mendapatkan perpanjangan karena hak kita sebagai wajib pajak itu bisa meminta perpanjangan untuk submit SPHP tersebut, tanggapan SPHP tersebut. Nah setelah tanggapan SPHP di submit gitu ya Rafif ya, itu nanti akan ada undangan untuk pembahasan akhir. Jadi di sini kita akan diundang lagi oleh pemeriksa, oleh DJP dalam hal ini, itu untuk menghadiri yang namanya closing conference atau pembahasan akhir. Jadi di sini pada dasarnya kita menyampaikan kembali argumentasi kita yang mungkin sudah kita secara ringkas gitu ya, tapi ya secara ringkas menyampaikan kembali argumentasi kita dan menyatakan ya ketidaksetujuan kita dengan koreksi yang memang dilakukan di dalam SPHP tersebut. Nah dalam hal ini, di proses risalah pembahasan ini ketika memang kita merasa bahwa ada koreksi pemeriksa yang memang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu kita bisa yang namanya mengajukan quality assurance kepada Kanwil DJP seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu ya Rafif ya. Tapi seandainya kita merasa bahwa oke, secara dasar hukum sudah sesuai, tidak ada perbedaan dengan wajib pajak seperti itu ya, mungkin tahapan quality assurance itu tidak perlu kita lakukan seperti itu. Jadi kalau tadi sudah sampai di risalah ya, sampai pembahasan akhir tadi, nah itu nanti kemudian ya nggak lama lagi itu akan terbit yang namanya surat ketetapan pajak atau SKP. Nah SKP inilah nanti yang mungkin akan dijadikan sebagai dasar kita apabila kita ingin melakukan penyelesaian sengketa berikutnya ke tahap
keberatan seperti itu. Jadi ya sebenarnya seperti itu secara singkat ya Rafif ya. Gambarannya ya mungkin kalau tadi Rafif dengarkan juga itu mungkin memang tidak ada beda ya mungkin dengan yang pemeriksaan biasa, hanya saja mungkin ya untuk koreksi-koreksi atau untuk sengketa terkait transfer pricing ya itu sih pesan saya sih ya kalau bisa dokumen-dokumen atau data-data yang memang diminta oleh pemeriksa terkait dengan transaksi afiliasi ya itu sebisa mungkin ya disampaikan agar ya nanti ya pemeriksa pun juga bisa memahami gitu ya bahwa ya transaksi ini ya transaksi yang memang terjadi karena ya alasan bisnis seperti itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan ya sebenarnya alur dari pemeriksaan transfer pricing ini sama dengan alur pemeriksaan pajak secara umum gitu ya. Karena ya pemeriksaan transfer pricing ini kan salah satu termasuk dari pemeriksaan all taxes itu ya Kak. Oke, jadi kalau misalnya kita bisa rangkum nih ya dari proses tahapan-tahapannya tadi, pertama itu dimulai dengan terbitnya SP2 gitu ya. Terus dilanjutin dengan adanya permintaan data atau keterangan oleh pemeriksa kepada wajib pajak. Habis itu pemeriksa bakal menerbitkan SPHP dan di sini wajib ya Kak hukumnya bagi wajib pajak untuk membuat tanggapan terhadap SPHP tersebut. Kemudian nanti WP dan pemeriksa melakukan pembahasan akhir atau closing conference seperti yang disebutkan sama Kak Vero tadi. Habis itu setelah ada closing conference ini opsional ya Kak, ada quality assurance. Dan setelah quality assurance baru terbit surat ketetapan pajak. Nah nanti kalau misalnya wajib pajak ini pengen lanjut gitu ya ke tahap sengketa berikutnya, misalnya keberatan gitu, itu bisa dilanjutkan berdasarkan dengan surat ketetapan pajak ini. Jadi kita udah ada bayangan ya teman bincang gimana sih tahapan dari pemeriksaan transfer pricing dari SP2 hingga terbitnya SKP. Jadi tadi kita sudah membahas mengenai poin-poin apa aja sih yang bisa berpotensi untuk timbul adanya pemeriksaan transfer pricing. Kita juga sudah membahas tahapan-tahapan pemeriksaan dari transfer pricing. Dan saya mau nanya nih Kak, kira-kira ada nggak sih tips-tips buat tips dan trik gitu ya buat wajib pajak dalam menghadapi pemeriksaan transfer pricing ini? Oke Rafif, jadi kayak tips and triknya gitu ya. Ya. Oke, jadi yang pertama memang kita harus membuat dokumentasi transfer pricing itu memang yang komprehensif di dalamnya. Jadi kan memang sesuai dengan PMK 213 itu kan pemenuhan dokumen lokal, di situ ada ya detailnya apa-apa saja. Nah terkait dengan analisis kewajarannya ini juga harus dibuat secara komprehensif. Ketika memang perusahaan mengalami kerugian misalkan, nah itu bisa dijelaskan di dalam dokumen lokal atau dokumen transfer pricing itu mengenai penyebab bahwa ya kerugian itu kenapa seperti itu. Jadi hal ini juga mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan dari pemeriksa gitu ya terkait dengan ya kenapa sih marginnya kok rugi seperti itu. Oke, berarti tadi pertama dokumentasi transfer pricing yang komprehensif seperti itu. Kedua adalah terkait dengan data-data. Jadi ketika data-data yang tadi saya sampaikan saat SP2 itu juga ada surat permintaan dokumen di mana di dalamnya ada list data-data atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa. Nah itu sebisa mungkin kita sampaikan kepada pemeriksa secara tepat waktu. Jangan sampai nih keluar nih yang namanya surat peringatan 1 atau bahkan surat peringatan 2 gitu yang di dalamnya itu berisi bahwa ya kita belum memberikan data-data tersebut atau data-data yang diminta. Oke, berarti yang terakhir itu kita harus bersikap suportif dan kooperatif ya Rafif ya. Jadi dalam hal ini kooperatif dan suportif di sini yang mungkin tadi sudah saya sampaikan ya sebisa mungkin kita menyampaikan dokumen tepat waktu, kita bisa memberikan penjelasan yang komprehensif ketika mungkin dari pemeriksa itu mempertanyakan misalkan kenapa kok rugi, kenapa kok omsetnya turun, kenapa kok harus bayar royalti, hal-hal seperti itu yang bisa membuat pemeriksa nantinya bisa memahami transaksi yang terjadi di perusahaan wajib pajak itu sendiri. Jadi memang kooperatif dan suportif itu memang sangat diperlukan di dalam proses pemeriksaan ini supaya pemeriksaan pajak ini khususnya terkait dengan transfer pricing itu bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, jadi kalau menurut Kak Vero itu ada 3 tips and trick yang bisa diterapkan ya. Yang pertama itu harus dokumentasi transfer pricing-nya harus komprehensif, selengkap-lengkapnya.
Dan yang kedua, itu dokumen yang diminta itu harus dikasihkan tepat waktu dan juga lengkap gitu ya. Dan yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip-prinsip kooperatif dan suportif seperti yang dijelaskan sama Kak Vero tadi gitu ya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman bincang. Semoga dengan tips-tips tersebut kita lebih lancar dalam menghadapi pemeriksaan transfer pricing. Nah, mungkin untuk penutup nih Kak, ada nggak sepatah dua patah kata yang bisa disampaikan oleh Kak Vero untuk teman bincang di rumah? Oke, Rafif. Jadi pemeriksaan ini merupakan gerbang awal untuk proses penyelesaian sengketa terkait mungkin lebih spesifik kepada transfer pricing seperti itu. Jadi ketika kita sudah bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, data-data yang diminta oleh otoritas atau pemeriksa pajak itu sudah bisa kita penuhi tepat waktu dan bisa menjadi acuan bagi pemeriksa untuk menilai transaksi afiliasi yang terjadi, yaitu seharusnya gitu ya proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan di tahap pemeriksaan sehingga tidak perlu lagi kita maju gitu ya ke tahap penyelesaian sengketa berikutnya. Jadi memang ketika di proses pemeriksaan ini kan sebenarnya waktu kita lebih panjang ya, khususnya untuk yang apalagi kalau sengketanya terkait kurang bayar seperti gitu ya, kita masih ada waktu cukup banyak untuk saling berdiskusi dengan pihak pemeriksa untuk bisa saling menginformasikan apa sih sebenarnya perusahaan ini seperti apa sih nature dari transaksi afiliasi ini terjadi. Jadi semakin lebih banyak lah waktu kita untuk berdiskusi dengan pihak pemeriksa seperti itu. Berbeda halnya apabila kita udah di level keberatan atau banding, itu ya jujur saja waktu yang dibutuhkan itu sangat sedikit dan lebih kepada lebih pasif ya, dalam artian ya tidak sebanyak ya mungkin saat proses pemeriksaan seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa proses pemeriksaan transfer pricing ini adalah peluang yang paling baik, peluang yang paling besar untuk kita bisa menyelesaikan sengketa gitu ya. Jadi sebelum sengketa berlarut-larut gitu ya, ke keberatan, ke peninjauan kembali, kita selesaikan di pemeriksaan aja gitu ya Kak. Kita usahakan untuk selesaikan di pemeriksaan aja dengan cara apa? Tadi seperti yang dikatakan Kak Vero, dengan cara kita bersifat kooperatif dan juga suportif gitu ya Kak. Nah, itu bisa di-highlights ya Bapak Ibu, teman bincang semuanya. Nah, menarik sekali bahasan materi hari ini. Tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih banyak buat Kak Vero atas insight-nya yang sangat bermanfaat di topik kita hari ini. Saya punya pantun untuk menutup ya. Beli batik yang banyak motif, batiknya dikasih ke Mbak Pacar. Budayakan kooperatif dan suportif, pemeriksaan pajak makin lancar. Nah, teman bincang, sebagai informasi, kita akan mengadakan sebuah pelatihan yang membahas terkait pajak internasional. Nah, di Intensive Course International Taxation ini, kita akan membahas dari mulai dasar perpajakan internasional, hingga kita juga akan mengupas secara mendalam pasal-pasal dari perjanjian penghindaran pajak berganda. Course ini akan diisi oleh profesional DDTC yang berpengalaman dan bersertifikasi ADIT atau Advanced Diploma in Taxation, dan course ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2022 pukul 9.30 hingga 15.30 dengan 4 kali pertemuan dan 1 kali ujian. Yuk, tunggu apa lagi? Daftarkan diri Anda sekarang juga di academy.ddtc.co.id/intensive_course. Kalau tadi Rafif punya pantun, aku juga punya pantun nih Rafif. Oh, boleh dong. Dengerin dulu ya. Pergi healing jalan-jalan ke Jawa Barat. Main di sungai ketemu sama bidadari. Cakep. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat. Saya Vero, pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wah, luar biasa nih Kak pantunnya. Nah, bener banget teman bincang. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan episode Bincang Akademi berikutnya yang akan terbit setiap hari Senin di channel YouTube DDTC Indonesia. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bincang santai, bahas pajak, bisa Bapak.